sholat jenazah yang disolati orang munafik, apakah boleh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan, Pak, bahkan di Quran juga ada, ya, jangan mensolati orang munafik dan termasuk mendoakan di makamnya, itu ada. Jadi Rasulullah itu melarang mensolati orang munafik. Tapi ya di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada hadis lagi bahwa Rasulullah SAW itu mensolati orang munafik. Kenapa kok tahu itu orang munafik? Karena sudah jelas sahabat tuh fahamnya itu orang munafik. Tapi Rasulullah tetap mensolati orang munafik itu. Apa kata Rasulullah? Kalau saya tidak mensolati orang ini menjadi fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilil malaikati muqarrabin khususan ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wabil khusus Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani al-Fatihah. Mari kita mohon kepada Allah khususnya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barakah, cukuplah nyukupi untuk ibadah kepada Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, umur yang barakah untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah musholla Al-Hikmah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan kitab Shalah, bab sholatil jamaati wal imamati. Kitab yang menjelaskan tentang sholat, bab yang menjelaskan tentang sholat jamaah. Hadis yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ba'na umma maktumin, beliau meminta untuk digantikan oleh Ummi Maktum, yaumun nasa, ya ummul nasa, untuk mengimami manusia,
wa huwa a'ma, padahal Umi Maktum itu ngapunten orang buta. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud. Ini menunjukkan bahwa maaf orang yang kurang sempurna dari badan umpamanya, tubuhnya, ini masih diperbolehkan untuk ngimami sholat. Hadis ini menjelaskan bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini udzur tidak bisa ngimami. Lalu Nabi ini menyuruh Umi Maktum. Umi Maktum ini salah satu muadzin dari Rasulullah. Jadi kalau subuh itu ada dua muadzin. Muadzin pertama sebelum subuh itu Bilal. Muadzin kedua pas subuh itu Ibnu Maktum. Ya, makanya kalau di sini di daerah kita itu mungkin di daerah sana tuh Pak, itu kalau subuh, sebelum subuh itu ada adzan, ya, nggak tahu jam berapa itu. Kalau di Mekah Madinah itu 1 jam sebelum sholat subuh, sebelum adzan subuh. Nah, ini saat itu terima kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa ngimami. Beliau meminta untuk digantikan oleh Ibnu Umi Maktum, ya, untuk ngimami manusia. Padahal beliaunya adalah tunanetra atau orang buta, ya. Ngapunten, ada beberapa kejadian sebenarnya Pak, ya, tentang orang buta ini ada kemampuan masing-masing. Di kitab Mukhtarul Ahadits bahwasanya kalau Allah itu mengambil sesuatu yang terpenting dari manusia, maka akan diganti surga. Apa yang terpenting bagi manusia? Yaitu mata. Jadi orang yang buta menurut hadis yang ada di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah itu akan diganti oleh Allah dengan surga. Oleh karena itu ngapunten, kalau bapak-bapak ingin surga, matanya dibutakan dulu. Ya. Artinya begini, orang ini orang normal, lalu ada suatu kejadian, Allah memberikan cobaan itu sampai buta. Ini saya juga mau dicoba, mudah-mudahan ya jangan sampai buta ini ya. Mata saya yang satu, yang kiri ini sudah separuh, nggak kelihatan ini. Ya, entah katarak atau apa. Ya mudah-mudahan tidak sampai buta. Ini buta, ya tidak apa-apa. Umpamanya diminta oleh Allah. Ya. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, shollu ala man qala la ilaha illallah, sholatilah atas orang yang mengucap la ilaha illallah, wa shollu khalfa man qala la ilaha illallah, dan sholatlah di belakang orang yang mengucap la ilaha illallah. Ini begini Pak, jadi kalau ada orang yang meninggal, yang mana orang yang meninggal ini pernah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita tetap untuk mensolatinya meskipun orang itu tidak pernah sholat, meskipun orang ini banyak melakukan kemaksiatan. Jadi kita upayakan dulu, ngapunten,
kalau nggak salah tahun 80 atau 83 ada namanya Petrus. Ya Petrus gitu loh Pak ya. Jadi ada orang dibunuh, dimasukkan karung, lalu dibuang di tepi jalan. Ngono iku umpamane wong buangnya jam 1, jam 2 malam. Pagi-pagi ada orang melihat, loh oleh kiriman. Ya, itu saya waktu SMP. Pak Edi juga begitu mungkin ya. Saya SMP waktu itu. Nah, lalu yang namanya orang kampung ini bingung. Orang ini mati dikasih apa dimasukkan ke karung dibuang. Apakah ini perlu dirawat? Tadi cemplung nang gua ngono. Di tempat saya kan ada gua, Pak. Ya. Jadi di Pungangan ada gua dicemplung gua wae. Itu ada perdebatan. Ya. Ada yang ini orang Islam, ayo diramut. Oh enggak, ini kita enggak tahu, dibuang aja kayak kucing. Gitu. Wong kucing aja kadang-kadang dikubur. Saya ini kalau ngubur kucing, Pak, jumlahnya lebih dari 20. Ya. Jadi kucing kecil mati kita kebumikan, kucing kecil mati kita bukan lebih dari 20. Karena kucing saya banyak sekali. Nah, ini siapa saja yang pernah mengucap la ilaha illallah tidak usah ragu-ragu, ayo disolati. Umpamane di kampung ini ada orang Pak Fulan atau Mas Fulan, ono apa sepeda dijagang hilang, yo Pak Fulan. Ya, ada gadis cantik meteng, yo Pak Fulan. Artinya Pak Fulan ini adalah orang yang biasa maksiat, tapi dia tetap mengucap la ilaha illallah. Perlu tetap kita sholati. Yang kedua, kita juga dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah untuk sholat di belakang orang yang mengucap la ilaha illallah. Contoh umpamane naudzubillah tsumma naudzubillah. Ada pimpinan atau imam di suatu masjid. Tentunya imam di suatu masjid ini mengucap la ilaha illallah. Cuma kebiasaannya dia itu ngapunten, suka korupsi, suka judi. Cuma kita nggak tahu. Tetap kita sholat di belakang beliau. Ya, kita nggak tahu urusannya orang itu. Mau seneng judi, mau seneng korupsi, ya. Yang penting dia itu mengucap la ilaha illallah dan biasa ngimami, wes saiki ayo melok gitu saja. Ya, jadi sholatilah orang yang mengucap la ilaha illallah dan sholatlah di belakang orang yang mengucap la ilaha illallah. Karena ngapunten, ada pimpinan atau imam sholat ya yang biasa bermaksiat kepada Allah. Ini tentunya tidak usah kita pikirkan. Ada pertanyaan mungkin? Ya enggak. Ya. 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 Ini ada pertanyaan. Tadi saya sampaikan tahun 82-83 itu ada Petrus. Kita nggak tahu apakah ini orang Islam atau tidak. Apakah perlu dirawat? Begini, umumnya mayoritas orang Indonesia, khususnya
di Jawa, lebih khusus di Jawa Timur umpamanya, mayoritas orang Islam. Oleh karena itu kita menduga kuat bahwa orang itu orang Islam. Maka perlu kita rawat sesuai dengan agama Islam. Tapi kalau kita sudah tahu, umpamanya ngapunten, ya ngapunten, di sebelah kanan sini ada tato, ngapunten ya, ada salib umpamanya. Nah ini sudah pasti, ini bukan orang Islam. Tapi selama tidak ada tanda-tanda yang mengarah kepada suatu agama, maka masih kita anggap meskipun tidak kenal itu orang Islam. Ya, jadi contoh umpamanya, kita kan nggak tahu Pak, rumah itu rumah orang Islam atau tidak, nggak tahu. Ya, maka kita perlu assalamualaikum. Nah, tapi kalau di situ sudah ada mungkin sesuatu tanda-tanda yang mengarah kepada agama non-Islam, maka kita baru tahu. Kalau di tempat kita itu mayoritas Islam, meskipun ada yang tidak Islam. Ya, jadi itu kita menganggap, menduga dengan dugaan yang kuat bahwa itu orang Islam. Ya, ini sudah habis babnya. Sekarang ganti bab ini. Babu sholatil musafiri wal maridi. Bab yang menjelaskan tentang sholat dalam bepergian dan sholat dalam keadaan sakit. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, awwalu ma furidatis sholatu, sholat yang awalnya difardukan, rakaataini, hanya 2 rakaat. Fa uqirat sholatus safari, maka sholat itu ditetapkan menjadi sholat dalam bepergian. Wa utimmat sholatul hadari, dan disempurnakan dalam sholat hadir atau sholat saat mukim, mutafakun alaih. Walil Bukhari, dan menurut riwayat Bukhari, summa hajar, kemudian beliau hijrah, favoridat arba'an, dan diwajibkan 4 rakaat. Waqat sholatus safari alal awali, dan ditetapkan sholat safar seperti pada awalnya, yaitu 2 rakaat. Jadi ini menjelaskan bahwa awal sholat itu diwajibkan hanya 2 rakaat. Jadi hanya 2 rakaat. Lalu sholat ini setelah ada hijrah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu menetapkan sholat 2 rakaat ini untuk sholat safar. Nah, sholat mukim itu disempurnakan tetap menjadi 4 rakaat. Jadi ini awal sejarah sholat, ya. Jadi kalau Nabi Musa itu sholatnya 1 hari semalam itu berapa waktu, Pak? 50 waktu. Ya, jadi umat Nabi Musa dan Nabi Musa itu sholatnya sehari semalam itu 50 waktu. Umat Muhammad termasuk kita adalah 5 waktu. Ngono wae, kadang-kadang ditetapkan sehari semalam 5 waktu, itu tidak dikerjakan semuanya, diganti 5 hari 1 waktu.
Ya, bukan sehari 5 waktu, tapi 5 hari 1 waktu. Nah Ustadz, ini apa? Sholat 50 waktu dalam sehari. Lah gak sempat nyekel bojo lah niki. Bayangkan 24 jam. Nah nek sholate itu 50 waktu, setengah jam sholat, setengah jam sholat. Ya, begini kaifiyah tata cara sholat Rasulullah sama sholatnya Nabi Musa itu beda. Sholatnya Nabi Musa itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud, Pak. Ya, jadi ngadeg ngeretok wae. Ini saiki jawi wong iku eling, ya, pokoknya eling begitu. Nah ini apa? Sholat di zaman Nabi Musa. Jangan difikirkan seperti sholat kita, tidak akan mampu. Yakin tidak akan mampu. Ya. Nah, sholat safar itu ditetapkan 2 rakaat, sholat mukim 4 rakaat. Ya. Nah, kaifiyah sholat yang kita lakukan ini itu didapat oleh Rasulullah ketika Rasulullah Mi'raj. Jadi suatu ketika Rasulullah sama malaikat Jibril itu melihat ada sekelompok malaikat itu hanya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus begitu. Sekelompok yang lain ada yang hanya rukuk. Sekelompok yang lain ada yang hanya i'tidal. Semuanya itu dikasih salam oleh Rasulullah. Jadi umpamanya yang takbir Allahu Akbar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya. Nah, pas saat sekelompok malaikat yang sujud, ya, itu dikasih salam oleh Rasulullah, Assalamualaikum. Nah, sekelompok malaikat ini jawabnya bukan dalam keadaan sujud, nggak punya toto krama, Pak. Maka dia duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah jawab salamnya Rasulullah, sujud lagi. Makanya sholat itu sujudnya 2 kali dalam 1 rakaat itu. Rukuknya hanya sekali, i'tidalnya sekali, ya. Nah, sujudnya itu 2 kali. Nah, saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan dan tanya kepada malaikat Jibril, saya lihat tadi sekelompok malaikat itu mulai takbir sampai sujud, itu berapa banyak pahalanya? Akhirnya Allah menetapkan kaifiyah tata cara sholat seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok malaikat itu, dan terjadilah semacam sholat kita itu, ya. Jadi manusia umat Muhammad ini usianya pendek, terakhir datangnya pahalanya sangat-sangat besar. Contoh, Pak, kalau umat Muhammad itu punya niatan jelek, ya, niatan jelek belum dilakukan, itu tidak dicatat. Kalau dilakukan, itu baru dicatat kesalahan 1. Tapi umat Muhammad itu kalau punya niatan baik, sebelum dilakukan sudah mendapatkan pahala 1. Kemarin sudah saya sampaikan, ada sahabat itu begini, pernah ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya saya itu punya tepung sebesar gunung Uhud, maka semuanya akan saya sodakokan. Apa kata Rasulullah? Jawaban Rasulullah, kamu telah mendapatkan pahala seperti itu. Sudah mendapatkan, Pak. Ya, ayo kita niat, tapi niatnya temenan. Bahkan ada di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah
ada hadis begini. Kalau ada orang yang punya niatan jelek, tapi tidak dilakukan, malah dia mendapatkan pahala. Nah ini, jadi niatan jelek tidak dilakukan itu mendapatkan pahala. Kenapa? Karena orang ini bisa melawan hawa nafsunya. Contoh ngapunten, ya, ini tidak ada Pak Kadeta ini ya. Umpamanya ada Pak Kadeta, saya itu punya niatan, nanti di luar sana saya apa kapril, begitu umpamanya, ya. Nah, ternyata sebelum saya melakukan, saya itu sadar, nek tak lakukan nanti masalahnya begini, dan saya punya dosa, itu loh. Akhirnya tidak saya lakukan, padahal sudah niat, itu mendapatkan pahala. Ya, jadi melakukan sesuai niat jelek tapi tidak dilakukan karena menyadari itu mendapatkan pahala. Inilah uniknya umat Muhammad ya. Termasuk sholat itu nanti bisa dijamak di qasar saat kita bepergian. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Kemudian untuk yang puasa pun bisa Ya. Opsi mana yang seharusnya kita ambil? Karena ini pertama itu kalau kita dikasih opsi itu sebaiknya ini kan kadang-kadang bertentangan, apalagi itu kalau misalnya masalah puasa. Kalau sholat mungkin juga, kalau masalah puasa tetap kita harus istilahnya nyaur lah. Ya. Ini ada pertanyaan, kalau kita bepergian tentunya ada rukhsah baik sholat maupun puasa. Nah, lebih baik bagaimana? Itu pertanyaannya sebenarnya mau dibaca di sini itu. Ya. Coba kami gak sampai ketok ini. Kami baca sudah kurang. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaksu fis safari wa yutimmu, kadang-kadang beliau mengqashar salatnya dalam bepergian, kadang-kadang menyempurnakan. Wa yasumu wa yuftiru, termasuk kadang-kadang dia puasa, kadang-kadang dia itu iftar atau berbuka. Lalu dilanjutkan yang terakhir ini, waqalat Sayyidatina Aisyah berkata, innahu la yasyuqu alayya, yang sesungguhnya yang demikian itu tidak memberatkan atas diriku. Akhrajahul Baihaqi. Saya baca satu lagi di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala, yuhibbu antu ta'ukhasuhu, iya, Allah itu lebih menyukai dikerjakan tentang rukhsahnya, kama yakrahu antu tamasiyatuhu, sebagaimana Allah tidak menyukai dikerjakan masalah kemaksiatan. Ya, jadi dua hadis ini menjawab pertanyaan tadi. Pertama, kalau kita dalam bepergian itu boleh menjamak atau mengqashar, boleh menyempurnakan. Ini dilakukan oleh Rasulullah. Termasuk puasa. Puasa ini dalam bepergian, Rasulullah kadang-kadang puasa, kadang-kadang nggak puasa. Artinya apa? Nih, nduk ngesik jenenge mukah atau mokel gitu, Pak. Ya, apa di sini itu ya?
mokel ya, jadi tidak puasa tapi tetap nyawa ya. Nah itu difahami oleh Sayyidatina Aisyah, yang demikian itu tidak memberatkan saya. Nek kuat ya poso, nek gak kuat ya gak poso, gitu loh. Nek ada kesempatan ya disempurnakan sholatnya, kalau tidak ada kesempatan maka dijamak poso. Ini hadis yang pertama. Lalu hadis yang kedua, sesungguhnya Allah itu lebih menyukai apabila orang itu mengerjakan uksohnya. Nah, artinya nek bepergian itu dijamak kosor, Allah lebih suka. Nek bepergian jauh, umpamanya di bulan Ramadan, Allah lebih suka untuk tidak puasa daripada puasa. Kenapa? Karena bepergian itu banyak masyakotnya, banyak kesulitannya. Ya. Nah, ini dulu pernah saya sampaikan sebagai ilustrasi, ngapunten ya, ngapunten ilustrasi saja. Umpamanya ini Pak Yusuf. Pak Yusuf ini punya uang atau harta benda 5.000 triliun. Piye 5.000 triliun itu apa Pak ya? Duit apa? Nah, Pak Yusuf itu ngomong sama warga sini, barang siapa yang setiap pagi ke rumah saya kasih 500.000. Ya, jadi ini ono uang isu ono kayak 500.000. Mana? Ada orang yang datang ke situ itu lebih disukai oleh Pak Yusuf daripada nggak datang, Pak. Artinya apa? Artinya Pak Yusuf itu orang yang mampu. Nah, semacam gini Allah itu memberikan rukhsah, keringanan kepada hambanya. Artinya apa? Kita itu menghambakan kepada Allah bahwa kita sadar kita itu orang yang lemah. Menunjukkan orang yang lemah. Sing datang nang Pak Yusuf tahu orang butuh. Jadi gak butuh, sombong. Kamu nyombongi saya tak? Nah, semacam itu. Ya, 5.000 triliun umpamanya. Ya. Nah, Allah juga begitu. Jadi kita upayakan kalau bepergian jauh, ya kesulitan banyak, lebih bagus kita jamak qashar. Kalau umpamanya puasa juga lebih bagus kita batalkan. Ada begini Pak, ngapunten. Kita diundang oleh teman atau saudara di Malang umpamanya. Hari Senin siang, ya kita Senin pagi berangkat. Biasanya ini Senin kan poso Pak ya. Sing poso ibu-ibu ta bapak-bapak. Yakin sing poso ibu-ibu, bapak-bapak gak kuat Pak. Kok ngene lho gak kuat, padha-padha kok iki ya tambah padha wae. Ya gak kuat poso, sing poso ibu-ibu. Nah, Senin diundang atau disuruh datang ke sana. Sudah 25 tahun tidak ketemu Pak. Akhirnya ke sana berangkat jam 9. Jam 11 atau jam setengah 12 nyampe Malang. Waktunya makan siang. Nah, karena ini teman lama tidak ketemu, dimasakno opo wae Pak, enak-enak. Setelah siang, ayo monggo makan-makan. Ngono iku sing ibu-ibu, ngapunten saya puasa. Ngeten nggih bahasa nggih. Senin-senin Jona terus ngomong ngapunten saya puasa. Nah, ngapunten ibu-ibu yang semacam ini ngajine kurang. Ya. Poso Senin itu sunnah. Nyenengno orang lain itu wajib. Dan nek umpane kita ngomong saya puasa terus gak mangan Pak, wis kadung masak sakmono kae. Ya, si tumplek ini wae. Tapi kalau umpamanya kita makan lop, wah sewenenge Pak. Ya, jadi si tuan rumah seweneng. Waktu tidur malam bojone ngomong, tibake kanca teko Sidoarjo ku
mangane bagus Pak ya. Dirasani malahan bagus ya. Nah itu nanti kita upayakan, kita pilih-pilih seakan-akan Pak ya, seakan-akan nek kita poso itu kan pahalanya lebih besar ya, tapi itu kadangkala timbul rasa riya, menunjukkan bahwa saya puasa ya. Termasuk tadi koyok-koyok nih saya itu sholat sempurna, itu pahalanya lebih banyak ya, pahalanya lebih banyak ya. Padahal yang lebih disukai oleh Allah bukan itu, termasuk poso tadi ya. Nanti nyawa di belakang enggak apa-apa Pak ya, daripada ngesulo ini kalau sampai nanti ngejak nang Malang apa aku ngelak ngombe gini lho, tambah repot ini ya. Sing biasa nang Malang kan apa wasik ini biasa ini ya. Jadi wis gak usah poso wis, cik iso mangan apa ndok kono lah ya, delek STMJ ndok bare Jalan Kawi kono Pak, enak itu ya. Ngerti Pak Yusuf Jalan Kawi, STMJ ini jos itu tadi, saya ngerti apa wasik gitu ya. Ada becananya lain ini ya. Ya. Tapi yang disolatin itu orang munafik, boleh nggak kita sholat? Nah, gini, sholat jenazah yang disolati orang munafik, apakah boleh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan, Pak, bahkan di Quran juga ada, ya, jangan mensolati orang munafik dan termasuk mendoakan di makamnya, itu ada. Jadi Rasulullah itu melarang mensolati orang munafik. Tapi ya di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada hadis lagi bahwa Rasulullah SAW itu mensolati orang munafik. Kenapa kok tahu itu orang munafik? Karena sudah jelas sahabat itu fahamnya itu orang munafik. Tapi Rasulullah tetap mensolati orang munafik itu. Apa kata Rasulullah? Kalau saya tidak mensolati orang ini menjadi fitnah, ya, tuh Muhammad membunuh teman-temannya dan tidak mau mensolati. Ya, jadi tetap kita solati, ya, itu munafik atau tidak, pokoknya la ilaha illallah sudah. Orang munafik itu kan orang Islam di mulutnya, hatinya itu memusuhi orang Islam ya. Jadi di Quran itu disebutkan ya, jadi apa di surat Al-Baqarah ayat 13 itu ya. Nah, ciri-ciri orang munafik itu apabila berkata bohong, dipercaya khianat ya. Lalu kalau berjanji menulayani, itu ciri-ciri orang munafik ya. Jadi tetap kita ini coba umpamanya di Quran itu mau saya habis ini sudah 50 ya. Pakai tok ini nggak sulit ya. Kita baca dikit kalau di surat Al-Baqarah ayat 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Dan apabila dikatakan kepada mereka itu siapa? Orang munafik ya, amanu, berimanlah kamu. Lalu qalu amanna, kok ngapun yang 13 itu ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ya siapa? Yaitu orang munafik, aminu, berimanlah kamu kama amanan nasu, sebagaimana orang lain itu beriman. Qalu, maka orang munafik itu menjawab,
anu minu kama amanas sufaha, apakah kami wajib beriman, apakah kami harus beriman sebagaimana iman-imannya orang yang bodoh. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ya, ingatlah bahwa mereka lah orang yang bodoh tapi mereka tidak mengetahui. Begini ya, ayat ini Allah menyuruh kepada orang munafik beriman, iman kepada Allah, Nabi, malaikat, lalu hari kiamat dan seterusnya. Ya, lalu orang munafik ini menjawab, apakah kami harus beriman seperti imannya orang yang bodoh? Yang dimaksud orang bodoh itu siapa sih Pak? Itu adalah sahabat. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu dinyatakan oleh orang munafik itu orang yang bodoh. Ya, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamu. Dijawab oleh Allah, ingatlah sesungguhnya mereka lah orang yang bodoh, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Jadi orang munafik itu mengatakan sahabat-sahabat Nabi itu bodoh. Sufaha itu bodoh yang bagaimana sih? Bodoh yang akalnya itu kurang, Pak. Telu tambah telu 10 itu bodoh, Pak. Ya, sufaha itu jamak dari safihun. Ya, jadi safihun itu bodoh, sufaha orang-orang bodoh, alimun orang ngerti, ulama orang-orang yang ngerti. Ya, hakimun itu orang yang menegakkan keadilan, hukama orang-orang yang menegakkan keadilan. Jadi tetap disolati meskipun itu orang munafik. Ya, yang penting baca la ilaha illallah, termasuk ngapunten. Rasulullah SAW itu tidak mau mensolati orang yang punya hutang. Ono sing diutang tak ini Pak. Ya, wakai basa saya ini alhamdulillah wis omah lunas bae. Ya, sampai-sampai didatangkan orang yang punya hutang ke Rasulullah tidak mau mensolati. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang nanggung utangnya, maka Rasulullah mau mensolatinya. Cuma di akhir-akhir itu punya hutang tidak punya hutang, mari kita tetap sholati, gak usah iki apa duwe utang enggak iki ya iso nang gone BCA nang gone BN iki kono tekon dhisik Pak ya, wis pokoke si omong ini duwe utang ya muga-muga sing di ikhlaskan ya nek titik Pak ya 100.000 ikhlas, nek 100 juta ya sik ganti ya. Jadi kenapa mayat jenazah yang punya hutang itu mu'allak, ruhnya mu'allak, masih tergantung. Jadi orang yang punya hutang bapak wetno wae ngawade gak diutang ae kok ya, itu ruhnya itu masih mu'allak Pak kalau meninggal, kalau belum disawuri nggak bisa sowan kepada Allah. Sampai-sampai dalam hadis sahih disebutkan seluruh dosa orang yang mati syahid diampuni oleh Allah kecuali hutangnya. Jadi mati-mati syahid Pak, berjuang membela agama Allah, Allahu Akbar, maju terus mati, nek sik duwe utang masih ruhnya mu'allak, belum bisa sowan kepada Allah. Padahal ngapunten, orang yang mati syahid itu ruhnya itu disambut oleh para malaikat, disambut oleh penghuni alam barzah, koyo awame gitu Pak ya. Jadi ada cerita sedikit, Rasulullah itu ketawa Pak ya, ada orang yang berperang Pak ya, terus maju perang, mati dibunuh oleh orang kafir. Nah, orang yang mati ini mati syahid itu ruhnya dikarak songsong oleh para malaikat, rawami sekali, sampai heran, subhanallah, kenapa saya kok diperlakukan oleh Allah segini. Akhirnya gini, eling deh, oh karena aku ini mati dibunuh oleh orang kafir. Lalu orang ini ngapunten ya, bilang sama Allah ya Allah, saya engkau beri kenikmatan yang besar ini,
Itu karena saya dibunuh oleh orang kafir. Saya masih belum rela bila kalau orang kafir itu juga semacam saya ini. Jadi kalau bisa, jadikanlah orang yang membunuh saya itu bisa seperti saya. Ini orang Islam temenan, Pak. Ya, akhirnya orang kafir ini mendapat hidayah dari Allah. Mati, Pak. Karena di alam barzah itu enggak seperti dunia, Pak. Dunia itu wong elek ambek apik kumpul bisa. Kiai ambek bajingan itu kumpul bisa. Di alam barzah enggak bisa. Orang apik itu di taman-taman surga, orang jelek di jurang-jurang neraka. Enggak bisa kumpul. Nah, ini orang yang mati ini orang bagus. Nah, yang membunuh tadi masuk Islam terus mati ketemu. Loh, kan sampean kok kene? Iya ya. Sampean lah kafir. Iya dulu. Cuma atas proposal sampean maka saya jadi Islam. Ya. Nah, jadi Islam saya ikut bertempur, mati juga saya ini. Akhirnya ketemu, padha-padha ketemu nih. Ini loh orang Islam sesungguhnya. Jadi meskipun dolimi, tetap kita mendoakan. Makanya setiap kita ngaji selesai, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Itu setiap, Pak. Ya, jadi jangan kita doakan yang jelek kepada orang yang mendolimi. Itu tadi loh, ya, dia dibunuh oleh orang kafir, masuk di taman-taman surga, ya, tapi dia nggak rela, berkeinginan kepada Allah supaya orang yang membunuh itu juga bisa masuk semacam dia. Akhirnya proposalnya kabulkan oleh Allah. Kafir ini jadi Islam, dia maju perang mati ketemu, kan? Ya, jadi inilah Islam yang sesungguhnya tidak usah menghujat, tidak usah kalau kita itu didolimi, bales dolimi. Tapi kalau kita didolimi, kita bales doa yang baik kepada orang yang mendolimi, ya. Ini saya pikir sudah mau isya, dimakan Pak. Ini cuacanya banyak ini, ya, 1, 2, 3 banyak. Mohon dimakan dulu ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Yang kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.